Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi kesehatan, kesempatan hidup yang lebih baik. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini yang akan datang menjadi sumber kehidupan yang lebih baik, rezeki yang lancar, dan kehidupan yang lebih mencerdaskan. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga ceramah yang saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subscribe, tonton terus. Jangan lupa sampai selesai jamaah YouTuber ya. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan ceramah ke 220. Jadilah orang cerdas. Jadi saya akan sampaikan jadilah orang cerdas. Bagaimana jadi orang cerdas? Orang cerdas adalah orang yang selalu ingin berubah lebih baik, merubah nasib, merubah jalan hidup, merubah rezeki, merubah hidup yang sekarang ada, merubah kehidupan yang dijalani sekarang, merubah kegiatan tata kegiatan masyarakat, merubah ekonomi, merubah keamanan, ketertiban, merubah sosial budaya, politik, adat istiadat agar lebih baik lagi dengan sesuai perintah Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah YouTuber ya, kita harus merubah hidup kita lebih baik. Itulah orang cerdas. Orang cerdas tidak statis, tidak tinggal diam, tetapi dinamis, berkembang dengan pengalaman hidup, dengan tingkat sekolah yang dijalani, dengan pergaulan yang dilalui, dan dengan hidup yang telah dialami, ingin merubah apa yang tidak sesuai dengan cita-cita tinggi dan melakukan sekuat tenaga sesuai kemampuan cita-citanya itu. Tidak hanya mimpi dan cita-cita dan angan-angan di awang-awang dan tidak berbuat apa-apa. Itu namanya orang yang bodoh. Kalau mimpi-mimpi saja, angan-angan saja, cita-cita saja, tidak ingin niat meraihnya, tidak ingin melakukannya, itu namanya pemalas, tidak pandai, tidak cerdas ya jemaah YouTuber. Jadi kita harus cerdas, punya mimpi, punya angan-angan, punya cita-cita, harus sekuat tenaga melakukan hal yang dicita-citakan itu ya. Dari mana dapatnya orang pandai dan cerdas? Dari belajar di bangku sekolah dan belajar dari pengalaman hidup yang dilalui. Jadi orang yang pandai cerdas itu bisa dari sekolah, bisa juga pengalaman hidup yang dilalui, pengalaman-pengalaman bekerja, pengalaman-pengalaman yang dia lalui ya jamaah YouTuber. Orang pintar beda dengan orang cerdas, karena orang pintar belum tentu cerdas, tapi orang cerdas bisa menjadi orang pintar atau pandai ya. Karena apa? Karena orang yang cerdas itu akan belajar. Karena pandai itu gampang saja ya. Kalau dia itu dipelajari atau diajarkan dari bangku belajar di sekolah, bisa menyelesaikan soal-soal sekolah, mata pelajaran, maka orang itu pandai ya, pandai dalam hal pelajaran. Tetapi orang cerdas berusaha bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan mapel-mapel, tes-tes yang ada di sekolah, tes sekolah juga tes yang semua yang ada di sekolah bisa diselesaikan. Kemudian juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini ya. Jadi orang cerdas itu bisa menyelesaikan persoalan hidup ini, berusaha keras ya. Kalau orang pandai belum tentu bisa menyelesaikan persoalan di dunia ini. Kalau sekarang umat manusia bingung adanya COVID, maka orang cerdas cari obatnya COVID itu bagaimana? Dari hasil-hasil yang dia lalui. Kalau dia suka empon-empon atau obat-obat tradisional, dia lakukan itu ya. Membantu orang yang kekurangan karena akibat COVID ya.
Orang cerdas itu selalu membantu orang yang kekurangan ya. Akibat dari ekonomi yang ada, karena apa-apa pada saat Covid sekarang ini ya, tahun 2020, yaitu Indonesia dari Maret 2020 harus menjaga jarak, tidak kerumun, harus di rumah, lockdown, menjadi ekonomi setiap individu berkurang. Lah itu kalau orang cerdas ya, orang cerdas itu bagaimana? Orang cerdas itu cari kegiatan yang menghasilkan uang banyak, tidak bekerja di luar rumah, bisa juga di online ya, usaha atau kerja pasarkan dengan online ya, online. Kemudian memberikan sebagian rezeki, membantu orang lain. Itulah orangnya cerdas, dia dapat rezeki, dia bantu orang lain. Hidup ini kalau statis atau diam di rumah saja santai yang tidak berubah, akan jadi orang pemalas ya. Bisa dilihat di ceramah-ceramah saya tentang pemalas. Akhirnya jadi miskin. Yang saya sebutkan di ceramah saya, pemalas akan terjadi. Yaitu kalau kita itu diam duduk manis, itu akan terjadi 4 miskin, yaitu bisa melihat, menonton ceramah saya yang tentang pemalas dulu ya. Bisa dilihat contoh ceramah tentang pemalas. Jangan lupa subscribe, share, like ya. Jangan lupa jamaah YouTuber. Jadi kalau ingin jadi orang cerdas harus merubah hidup kita, hidup ini, dan situasi sekarang harus dirubah dengan lebih baik sesuai kemampuan kita, kapasitas kita, profesinya jadi apa ya. Saya akan terangkan orang cerdas itu bagaimana. Orang cerdas itu adalah orang bekerja keras dengan tenaga pikirannya, ingin merubah nasib, maka berubah jadi bekerja cerdas, punya usaha sendiri, tidak hanya bekerja di orang lain saja, harus punya ada maksimal berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kerja di orang lain, cari modal, kemudian dia punya usaha sendiri ya. Kedua, memikirkan orang lain dengan bekerja cerdas, punya usaha, dan orang lain diajak bekerja di tempatnya. Yang punya usaha merosot atau diajak gabung untuk usaha lebih maju atau bangkit. Jadi membantu orang lain bekerja di dirinya, di orang yang cerdas itu, atau dia bekerja sama dengan orang yang bangkrut dikumpulkan membuat usaha yang lebih baik ya. Itu orang cerdas, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, memikirkan hari akan datang, yaitu kematian. Apa yang bisa dibawa, maka manfaatkan hidup kita untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang cerdas begitu ya. Jadi bisa memanfaatkan hidup untuk orang lain, juga membantu orang lain yang kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. Yang masalah hukum, kita ahli hukum ya harus membantu bidang hukum. Ahli ekonomi, punya usaha besar, maju, harus membantu yang kecil ya. Banyak uang, banyak harta, harus membantu yang kekurangan, bangkrut dan sebagainya, untuk membangkitkan usaha-usaha kecil, agar cara, metode, sistem metode dan caranya bisa canggih, bagaimana dibantu dengan teori-teori yang dia dapat ya. Yang keempat, orang cerdas adalah selalu dinamis hidupnya, punya usaha lebih dari satu, tapi fokus dulu agar maju. Maka kalau sudah maju usahanya yang satu itu, maka membuat cabang-cabang baru, usaha-usaha lagi, tidak meninggalkan usaha lama ya. Usaha dengan orang lain, punya saham di orang lain, punya cabang-cabang di orang lain, di daerah-daerah yang mungkin di sana tidak ada usaha yang kita punyai ya. Yang kelima, tidak malas bekerja, tidak malas berubah, tidak malas cari pemikiran baru untuk usahanya agar maju, tidak ceroboh dan bodoh dengan usahanya, tidak punya keinginan yang di luar kemampuan. Kalau mampu dilakukan, tidak mampu ya ditinggalkan saja, daripada hancur, bangkrut, lemah, miskin mendadak. Melakukan kegiatan yang cepat, tanggap, efektif, efisien, dapat rezeki, dana, uang besar. Jadi orang cerdas sih begitu. Semoga kita semua jadi orang cerdas dan bisa
membahagiakan diri sendiri, keluarga, orang lain, teman, saudara, tetangga, dan masyarakat luas, serta bangsa dan negara kita jadi lebih baik. Tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, keamanan, ketertiban masyarakat di dunia dan di Indonesia khususnya. Maka jamaah YouTuber, kita harus melakukan hal yang terbaik bagi hidup kita. Jadilah orang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.